Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala aidan wala tuti kulla halafim mahin hammazim masya'im binamim. Sadaqallahul azim. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang saya cintai dan saya banggakan, tak henti-hentinya manusia ini mengumbar kebencian dan fitnah kepada Nahdlatul Ulama dan warga NU pada umumnya. Sungguh tidak dapat dimengerti apa yang ada dalam pikiran orang ini. Seseorang yang secara nasab tidak mempunyai garis keturunan sebagai keturunan kiai, atau bahkan setelah dilacak dari rekam jejaknya, termasuk riwayat pendidikannya, orang ini tidak pernah mengenyam sekalipun duduk di pondok pesantren. Tapi secara tiba-tiba dan ajaib dia mengaku sebagai Gus, sebuah panggilan yang biasanya disematkan kepada putra ajengan atau putra kiai. Dan tiba-tiba pula orang ini dipanggil sebagai ustadz. Orang yang tidak begitu memahami tentang ilmu agama, bahkan bacaan Qur'annya pun sangat kerepotan, kedodoran, belepotan, bahkan keluar dari kaidah-kaidah ilmu tajwid, ilmu sifatil huruf dan fasahatul huruf. Di beberapa kesempatan orang ini menafsirkan secara serampangan tentang ayat-ayat Al-Quran. Saya tidak ingin masuk ke wilayah pribadi yang bersangkutan. Biarlah itu menjadi urusannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menjadi kita tidak dapat mengerti dan sungguh tidak paham, setan apa yang merasuki alam pikirannya, sehingga bukan hanya 1-2 kali orang ini mengumbar kebencian, fitnah, dan menebar permusuhan terhadap warga Nahdlatul Ulama. Hadirin yang berbahagia, di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 22 yang saya baca tadi pada awal-awal pertemuan kita di mukadimah, di dalam surat An-Nur ayat 22 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, menurunkan ayat yang beriringan dengan ayat yang mengklarifikasi soal fitnah. Fitnah yang menimpa keluarga Nabi Muhammad SAW. Fitnah itu sangat terkenal dalam sejarah yang disebut dengan hadisul ifki, kabar dusta atau hoax. Fitnah dan cerita dusta itu bukan barang baru. Nabi Muhammad SAW pernah diserang oleh fitnah dan cerita dusta yang sangat keji.
Jika saya hidup pada zaman Nabi Muhammad SAW, saya pun tidak akan tahu bagaimana harus bersikap. Karena Nabi Muhammad SAW pun tak berdaya melawan fitnah tersebut. Saudara bisa bayangkan, seorang Nabi yang agung mengalami fitnah yang begitu keji dan menyakitkan. Istri beliau Siti Aisyah radhiyallahu anha dikabarkan telah berselingkuh dengan seorang laki-laki. Siti Aisyah radhiyallahu an adalah ummul mukminin, ibundanya orang-orang yang beriman, difitnah telah melakukan perselingkuhan dengan Sofwan ibnu Mu'attal. Siti Aisyah difitnah berselingkuh dengan Sofwan ibnu Mu'attal. Sungguh suatu fitnah yang sangat keji, yang menimpa keluarga Nabi dan membuat beliau sangat menderita, terutama mungkin Siti Aisyah. Di satu sisi Siti Aisyah, di satu sisi Nabi Muhammad SAW sangat mencintai Siti Aisyah. Tapi di sisi yang lain beliau berpikir bahwa tak mungkin Siti Aisyah bertindak seperti yang dituduhkan oleh sang pembuat fitnah. Tapi di sisi yang lain Nabi Muhammad sangat tak berdaya menghadapi fitnah yang sudah sedemikian luas menyebar. Begitu pula Siti Aisyah sangat terpukul karena fitnah tersebut. Apalagi kemudian sikap Nabi Muhammad SAW kepada Siti Aisyah sedikit ada perubahan. Nabi tak seperti biasanya. Maka apa yang dilakukan oleh Siti Aisyah? Beliau hanya sabar menghadapi fitnah yang demikian keji tersebut. Setiap malam Siti Aisyah hanya menangis, merasakan derita akibat fitnah tersebut. Saudara-saudara, tahukah siapakah Siti Aisyah? Siti Aisyah adalah putri dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat senior Rasul. Abu Bakar pun tidak berdaya menghadapi fitnah ini. Hingga sebulan lamanya kemudian Allah menurunkan wahyu untuk mengklarifikasi fitnah di dalam surat An-Nur ayat 11 sampai ayat 20. Yang intinya menyatakan bahwa Siti Aisyah tidak melakukan perselingkuhan. Fitnah tersebut hanya dihembuskan oleh orang-orang yang membenci Nabi dan keluarganya. Sampai akhirnya Allah menyelamatkan Siti Aisyah dari fitnah itu dengan menurunkan wahyu. Dengan turunnya ayat tersebut, permasalahan menjadi jelas bahwa Nabi Muhammad SAW dan ummul mukminin menjadi merasa lega, begitu juga kaum muslimin. Namun lacur, nasi sudah menjadi bubur, fitnah sudah menyebar kemana-mana. Tentu persoalan ini menjadikan kaum muslimin menjadi marah terhadap orang yang ikut andil dalam mencoreng nama baik Rasulullah dan ummul mukminin. Abu Bakar pun sebagai seorang ayah tersulut emosinya ketika tahu bahwa Mitsah bin Usasah, sepupunya, saudara sepupunya Abu Bakar, yang selama ini dibantu secara ekonomi, ternyata ikut andil dalam menyebarkan fitnah yang melukai hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan seluruh kaum muslimin. Abu Bakar sampai bersumpah bahwa beliau tidak akan membantu Mistah lagi. Nah, ayat di atas surat An-Nur ayat 22 ini merupakan teguran
dari Allah Subhanahu wa taala terhadap sikap Abu Bakar. Allah melarang Abu Bakar bersumpah seperti itu. Allah mengajarkan untuk memaafkan orang yang bersalah setelah orang tersebut mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Apakah kalian tidak ingin Allah mengampuni dosa-dosa kalian? Tentu kita semua berharap Allah bisa mengampuni dosa-dosa kita semua. Maka maafkanlah agar kalian mendapatkan ampunan dari Allah di akhirat nanti. Karena teguran ini, Abu Bakar Siddiq lantas memberikan bantuan kembali kepada Mistah ibnu Utsasah, saudaranya yang miskin itu. Saudara-saudara, Mistah bin Utsasah tidak bisa disandingkan dengan Sugik Nur Harja. Atau saya balikan, Sugik Nur Harja tidak sebanding, tidak selevel dengan Mistah bin Utsasah. Mistah bin Utsasah adalah seorang sahabat. Beliau orang beriman yang secara cepat menyadari kesalahannya, menyadari kekeliruannya, dan memohon maaf. Tapi saudara-saudara, bagaimana dengan Sugik Nur Harja? Berulang kali dia membuat fitnah, membuat kegaduhan, membuat kekacauan, menyebarkan fitnah, menyebarkan permusuhan. Saya heran dengan manusia yang satu ini. Bergelar ustadz, dipanggil ustadz, kok tidak punya rasa malu di tengah-tengah pengetahuan agamanya yang sungguh jauh apabila mau dibandingkan dengan para kiai-kiai di Nahdlatul Ulama. Bahkan kalau mau dibandingkan dengan santri ibtidah sekalipun, Sugik Nur Harja itu tidak pantas dibandingkan dengan santri Nahdlatul Ulama, bahkan santri yang di kelas ibtidah sekalipun. Jadi kepada Sugik Nur Harja, Anda itu harus tahu diri. Anda itu harus ngaca. Anda itu bukan siapa-siapa. Anda menjadi terkenal hanya karena dibantu oleh media sosial. Anda pun dipanggil ustadz, itu bukan karena kemampuan ilmu agama Anda yang mumpuni dan cukup. Hati-hati. Ayat-ayat yang Anda sering kutip, hadis-hadis yang sering Anda kutip, dan salah dan serampangan dalam penempatannya. Hati-hati. Satu kali Anda mengutip ayat Quran dan dengan nafsu Anda menafsirkan ayat-ayat itu sekehendak, sekemauan Anda sendiri, maka kamu, Sugik Nur, sedang mempersiapkan satu tiket ke neraka. Sebagai saudara yang sesama-sama beriman, saya hanya bisa memberikan nasihat kepada Anda dan bertanya, sebegitu besar kebencian Anda terhadap Nahdlatul Ulama, setan apa yang merasukimu? Sehingga di berbagai kesempatan Anda sering mengungkapkan dan mengumbarkan rasa kebencian kepada Nahdlatul Ulama, kepada kiai-kiai kami, kepada santri-santri. Disebut sarang PKI, liberal, dan lain sebagainya. Supirnya mabuk, keneknya mabuk. Anda ini kerasukan setan apa sih? Sedemikian bencinya kepada Nahdlatul Ulama. Salah apa Nahdlatul Ulama terhadap Anda? Saudara-saudara, orang ini
sering mengaku diri sebagai ustadz, tetapi di dalam berbanyak kesempatan ceramahnya yang disampaikan tidak lebih dari caci maki, sumpah serapah, dan sebaran kebencian. Mengakhiri pembahasan kita, saya ingin menyampaikan kepada rekan-rekan semua, kepada saudara-saudara warga Nahdlatul Ulama, sahabat-sahabat saya dan kaum muslimin yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Qalam ayat 10 dan ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tuti kulla halafim mahin masya'im hammajim masya'im binamim. Dan janganlah kamu ikuti orang-orang yang suka mengeluarkan sumpah serapah, lagi kata-kata yang hina, yang banyak mencela kesana kemari, menghambur-hamburkan fitnah. Saya ulangi, wala tuti kulla halafim mahin hammazim masya'im binamim. Janganlah kalian ikuti orang-orang yang banyak mengeluarkan sumpah serapah dan kata-kata yang hina, yang banyak mencela kesana kemari dengan menghambur-hamburkan kata-kata fitnah. Jangan diikuti orang seperti ini. Ayat ini mengajak seseorang untuk waspada terhadap orang yang mengumbar isu yang dapat memecah belah masyarakat dengan cara menebar kebencian dan syarat akan hasutan. Dan hal ini akan berpotensi meruntuhkan kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat. Saudara-saudara, langkah yang diambil oleh sahabat-sahabat di beberapa daerah di PCNU, langkah-langkah yang diambil oleh sahabat di Gerakan Pemuda Ansor sudah tepat. Kita adalah negara hukum. Apapun yang dilakukan oleh Sugiknur yang kontennya itu bernada fitnah dan sebaran kebencian, mari kita sikapi dengan cara yang santun. Dan bagi Nahdlatul Ulama, cara yang santun itu adalah menyerahkan persoalannya kepada aparat penegak hukum. Saya yakin aparat penegak hukum bisa bertindak secara profesional. Karena jika hal ini tidak segera ditangani, saya khawatir kemarahan warga NU tidak bisa ditahan lagi. Dan kepada Anda Profesor Refli Harun, Anda ini profesor ahli hukum. Sungguh saya tidak bisa mengerti dengan cara berpikir Anda. Seorang profesor hukum, orang yang intelektualitasnya itu di atas rata-rata orang kebanyakan, kok bisa-bisanya Anda ingin mencari informasi terhadap Nahdlatul Ulama, ingin mencari informasi tentang NU, tapi Anda memanggil orang yang salah. Anda memanggil orang yang hatinya sudah dirasuki dengan kebencian, sumpah serapah, akalnya tidak waras. Dan itu Anda lakukan hanya ingin menaikkan rating konten YouTube Anda. Sungguh perbuatan yang tidak terpuji dan sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang yang memiliki gelar profesor, apalagi profesor ahli dalam bidang hukum. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.